Anak-anak itu 100% tidak pernah melihat ludruk. Belajar bersama kami bisa bermain ludruk. Setiap budaya atau kesenian yang ada di daerah ini adalah harus ditangani oleh perpaduan. Satu pihak seniman sendiri, kedua masyarakat seninya sendiri, ketiga pihak pemerintah. Kalau seniman susah dirukunkan itu enggak. Seniman itu toleransinya sangat tinggi. Seniman itu enggak usah diuripi, dingoni dengan pemerintah bisa. Bisa makan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bolo-bolo, pagi ini kita itu dalam suasana yang cerah, matahari bersinar dengan baik. Semalam ada hujan turun dan pagi ini ada turun hujan lagi. Karena di sebelah saya ini mudah-mudahan mendinginkan suasana yang panas. Nggak panas. Amin. Ya, Mas. Jadi saya nggak akan bicara banyak dulu. Sugeng Enjang, Mas. Wilujeng Enjang, aku nek arep nyeluk jeneng iki ra penak. Rohku cok Yanto Munyuk ini. Nun sewu lho. Coba nama atau gelar dari teman-teman seni itu enggak apa-apa. Tapi kalau gelar itu pasti itu kebanggaan. Mudah-mudahan Munyuk itu representasi dari bebas untuk berkreasi dan bebas juga dari loncat kanan dan kiri. Oke, Sugeng Enjang. Kita kenalan dulu deh. Gitu kan. Bisa cerita Mas Yanto kok disebut Yanto Munyuk itu. Lihat topinya sih saya ngira, tapi kira-kira monggo. Nama setiap orang tua pasti bangga dengan nama anak pemberiannya. Dan nama itu tetap masih ada dan melekat. Namun gelar dari masyarakat seni ya, yang digelarkan pada saya, Yanto Munyuk, mungkin sejak waktu saya belajar di Surabaya, di salah satu kampus perguruan tinggi. Waktu itu setiap Rabu saya terpaksa harus ke Ndrenten. Ndrenten itu Bonbin. Wonokromo. Harus sanggup kaca itu kecil itu untuk menyampaikan wajah antara manusia dengan kera itu beda. Semua kera. Saya sampai itu akhirnya pas ujian tata rias saya jebles dengan Munyuk sehingga dipanggil Ketek atau Munyuk sampai dengan sekarang. Jadi memang sejak mahasiswa sudah rodo-rodo kayak Munyuk gitu ya, sudah aktivitas. Mas. Iya. Sekarang ini di Bojonegoro. Nah, saya itu terus terang waktu saya nggak sengaja. Tapi kan nggak ada yang nggak sengaja ya. Kata orang daunan gugur pun sudah diatur gitu kan. Jadi harusnya saya sekarang nggak sengaja dengan pas latihan dengan teman-teman. Saya terus terang nggak ngerti lah detail mengenai yang sama latihan kan. Tapi saya mendengar suara gamelan diiringi oleh anak-anak muda itu saya merasa ini sesuatu yang indah. Dan kebetulan saya nengok ke rumah jenengan, itu ini rumah yang tengah alas ini nunggu opo gitu. Bisa cerita mengenai kegiatan sama? Nun sewu, sebelumnya saya perkenalan diri, tadi nama sudah, kira orang Bojonegoro aja sudah paham, tahu semuanya. Yang luar mungkin belum. Nama saya Suyanto, nama pendeknya gitu ya. Suyanto, nama Jawa orang tua. Kemudian saya beraktivitas seni di Bojonegoro ini sudah lebih dari 30 tahun dan itu intens tanpa henti, baik pada waktu saya dulu masih kerja di salah satu kantor yang nangani kesenian, walaupun di dinas maupun di luar, bahkan dulu yang meragukan saya bukan disebut seorang seniman, tapi saya pegawai. Memang status saya pegawai, namun profesi saya di luar adalah berkesenian. Itu sehingga seni apa sih zaman geluti? Non sewu, saat berbau tradisional. Berbau tradisional, mulai dari akar budaya ya, adat dan tradisi, upacara adat dan macam-macam. Kemudian wayang kulit. Saya bukan dalang, tapi saya penulis naskah wayang. Bukan pemain ludruk, tapi saya bisa berludruk. Dan melatih ludruk, ketoprak, tayub itu saya 14 tahun sebagai pelandang pramugari, itu beneran, dan di kesenian yang lain. Terus 30 tahun secara bahasanya konsisten, serius, continue. Baik jadi karyawan ataupun tidak. Janjinya buat apa sih seni itu? Begini, sebuah tugas dan tanggung jawab setiap insan seni untuk melestarikan dan mengembangkan seni. Prinsip saya memang satu, kita harus punya niat yang pertama, dedep itu mengintai, mengamati. Harus punya dedep, dudah. Duduk ya, dedep, duduk itu menggali potensi. Dudah mengangkat ke permukaan. Dudah, dedep, duduk, dudah, deder,
kemudian menanam, kemudian ndekemi, merengkuh, merasa memiliki itu harus. Ini yang menjadi tugas saya selaku seorang seniman. Mohon maaf, banyak yang orang menyebut saya budayawan. Saya tidak pernah memproklamirkan diri dari jadi budayawan. Kalau seniman sih saya tetap berkesenian dan berkarya. Siap. Namun kalau budayawan sebenarnya saya berkeberatan. Tapi karena itu sebutan dari masyarakat seni, sebenarnya nggak apa-apa, monggo silahkan aja. Oke. Tadi jenengan cerita mengenai seni dan seni apa, kenapa begitu? Memang masih perlu sekarang seni itu? Kesenian itu situasi kita tahu kan, anak muda sekarang yakin saya nggak setengah dari anak muda sekarang tahu namanya ludruk. Iya. Kesenian itu mengalir di situ loh, apa? Kesenian itu mengalir sesuai dengan zamannya. Tidak bisa dipungkiri di era globalisasi dan era apa sekarang ini milenial ya. Ini kesenian tidak boleh luntur, gugur, mati ditelan zaman. Anak-anak milenial banyak yang mengatakan jasa iki gak roh ludruk, gak roh ketoprak, gak roh tayub. Bohong, karena dia tidak tahu caranya bagaimana melestarikan melalui generasi milenial. Ternyata mereka bisa kok. Nyuwun sewu. Ada contoh? Contoh saya melatih di salah satu sekolah. Saya sebut langsung aja, SMA Negeri 1 Sugiwaras. Anak-anak itu 100% tidak pernah melihat ludruk. Tetapi dia karena dilatih, intent dia mau ada tugas dari sekolah, belajar bersama kami, bisa bermain ludruk. 8 kelas setiap tahun ya, itu bisa 8 grup ludruk. Yang main dia, yang ngiringi dia, saya latih untuk menyutradarai, saya latih untuk menulis naskah, bisa kok. Ini generasi milenial. Faktanya ada, silahkan dicek. Gitu ya? Iya, jadi bisa. Jadi masih yakin ya? Masih yakin. Dan generasi kemarin, masih perlu. Kemarin kita pentas di Surabaya, mayoritas pemainnya adalah generasi milenial. Dan dia mampu mementaskan, memerankan sesuai dengan naskah, dengan bagus dan baik. Tadi kita diskusi mengenai seni budaya lebar begitu ya. Sekarang coba kita masuk Bojonegoro. Ini kan tanah kelahiran saya juga ini. Jangan lupa itu. Ini kalau ini kan tanah kelahiran. Kalau saya sebenarnya saya numpang. Gitu. Saya asli Madiun, tapi hidup saya di Madiun itu hanya 22 tahun. Lebih besar di sini, hampir 39 tahun. Lebih banyak di sini. Saya cuma 17-20 tahun di sini. Saya 30 tahun lebih. Siap, Dan saya sekarang menjadi orang Bojonegoro, ya udah. Mas, kalau bicara mengenai Bojonegoro ya, kalau bicara seni dari Bojonegoro ini menurut jenengan apa yang mesti katakanlah direvaluasi supaya juga tidak hanya kesenangan kita berdua atau kesenangan generasi kita, tapi juga anak-anak muda dan terutama untuk pembangunan secara keseluruhannya apa? Betul ya. Sebuah kesenian hasil dari kebudayaan itu pasti punya akar atau oyot. Ada batang, ada ranting, ada daun. Kalau tanpa akar tidak mungkin ada. Tidak mungkin hidup. Jadi akarnya adalah dari nilai kebudayaan itu sendiri menjadi sebuah kesenian. Inilah yang ada di masyarakat kita, yang betul kita lestarikan. Banyak sekali di Bojonegoro ini. Apa yang menurut sampean sing iso di anu lah? Tidak diuri-uri ya, tapi juga dikembangkan. Saya ambil 2 contoh saja yang sudah masuk di WPTB. WPTB itu warisan budaya tak benda ya. Apa itu? Wayang Tengul. Wayang Tengul. Kemudian termasuk oklek dan lain sebagainya. Wayang Tengul apa keistimewanya? Iya, wayang Tengul gini, di Bojonegoro itu punya wayang sejenis golek atau boneka atau wayang 3 dimensi. Itu dibuatnya juga di sini? Di Bojonegoro. Dan ini pelakunya adalah biasanya turun-temurun biasanya, namun ada yang juga mempelajari bisa. Jadi wayang Tengul itu endemik ya kalau di Bojonegoro itu di wilayah selatan ini. Mulai dari Gondang, Sekar, kemudian sampai dengan Sukosewu, Dongadem, Sugiwaras, ke barat. Ke barat sana. Namun dimanapun ada akhirnya semuanya. Dan itu endemiknya di sana. Dalang temurun itu ada di sana. Dan wayang Tengul Bojonegoro tidak sama dengan wayang golek atau daerah lain. Kami pernah pada waktu dinas mempertemukan kedua jenis wayang. Satu wayang Tengul Bojonegoro kita ketemukan dengan wayang golek Jogja. Perbedaannya sangat jauh. Baik lakon, pelakonan, pedalangannya, iringannya berbeda. Pernah saya sondingkan wayang Krucil Bojonegoro dengan wayang
sejenis krucil dari Nganjuk. Kalau di sana namanya timlong. Timlong. Wayang timlong. Berbeda jauh juga. Nah, inilah keunikannya, artinya ketika kita mengangkat dengan konsep tadi, ndedep, duduk, dudah, ndeder, ndekepi, itu tadi ternyata kita punya keunikan di sana. Sehingga alhamdulillah tahun berapa ya? Sekitar 3 tahun lalu itu diakui WPTB. Dan inilah yang buat kebanggaan, maka kesenian di Bojonegoro itu punya kekhasan sendiri. Contoh yang tayub aja, di daerah lain nyebutnya tayub, di Bojonegoro nyebutnya sindir. Ayo ndelok tayub itu jarang, ayo ndelok sindir, kan gitu. Ini bedanya kan di situ, di Bojonegoro. Dan juga kesenian yang lain, apalagi yang bersifat budaya, beda sekali. Lah itu kan menurut jenengan itu baik, penting gitu kan. Kalau menurut jenengan baik dan penting, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini, katakanlah yang mempunyai tanda tangannya laku lah, apa yang dibutuhkan? Begini, setiap budaya atau kesenian yang ada di daerah ini adalah harus ditangani oleh perpaduan. Satu, pihak seniman sendiri, kedua masyarakat seninya sendiri, ketiga pihak pemerintah. Salah satu dari unsur ini terputus atau tidak berfungsi, maka akan putus seni dan budaya itu sendiri. Maka ketiga-tiganya wajib. Jadi pertama senimannya sendiri, kedua masyarakat seninya, ketiga pemerintahnya. Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat seni? Untuk masyarakat seni harus membangun dan dibangun berdua antara pelaku dengan masyarakat seninya. Harus inten, mereka harus saling bisa menghargai. Namun fasilitasi ataupun tata cara penanganan tanpa pembinaan dan dibantu oleh yang berwenang, dalam hal ini adalah dinas atau pemerintah yang menangani, itu akan gudang juga. Harus ada. Itu untuk masyarakat mengajak ke sana. Kalau seniman sendiri apa yang mesti dilakukan? Seniman sendiri gini, sebenarnya sih seniman itu tidak begitu tergantung sebenarnya namun dukungan sangatlah penting. Seniman itu tidak usah diuripi dingoni dengan pemerintah bisa makan kok. Namun tanpa campur tangan juga ada kekurangan. Nah, inilah yang menutup adalah pihak dinas atau pemerintah yang menangani itu. Kalau pemerintah sendiri apa selain yang dibicarakan tadi? Iya gini, untuk pemerintahnya pastinya harus satu di dalam menangani atau membina seni budaya, patokannya adalah undang-undang. Di dalam terakhir ini ada undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu tentang pemajuan kebudayaan. Rata-rata hampir ini di seluruh Jawa Timur atau mungkin secara nasional ya. Ini sebenarnya penanganan pemajuan kebudayaan ini mulai dari pemerintah kabupaten sampai dengan bawah. Lurah sekalipun itu punya tugas dan tanggung jawab dan kewenangan membina itu. Namun implementasinya sampai dengan sekarang kecil, sangat kecil. Belum bisa dikatakan. Undang-undangnya bagus, pelaksanaannya yang belum diimplementasikan. Injek tanah nih, Bojonegoro diparingi rezeki di migas begitu besar. Harapan sama apa untuk dukungan? Begini, saya berharap karena nun sewu, kalau saya baca ya dari lembaran itu, bahwa Bojonegoro adalah APBD-nya tertinggi ya. Termasuk kalau nggak salah 3 APBD tertinggi se-Indonesia. Ini yang perlu kita syukuri, karena di bawah yang kita injak ini ada kandungan minyak. Inilah mestinya seharusnya ada yang tersalurkan untuk membina seni. Kalau sudah ada CSR, jangan langsung CSR pada pemerintah. Bisa anggaran itu langsung salur kepada masyarakat, di mana ada nilai kebudayaan kesenian yang ada, itu langsung aja tangani, terjunkan. Kalau ditangani oleh pemerintah langsung, jadinya untuk kepentingannya kepentingan adalah kepentingan politik. Pasti ini. Kita ngomong budaya, meskipun politik bagian dari budaya. Saya pengen nanya, kalau saya nggak salah nih, seniman susah dirukunkan. Komentar? Mohon maaf, kalau seniman susah dirukunkan itu enggak. Seniman itu toleransinya sangat tinggi. Tapi walaupun ada upaya dari oknum seniman tahu sendiri atau di luar seniman untuk memecah belah seniman, kaitannya dengan bolak-balik kepentingannya weteng waduk mereka itu. Benar gak ini? Sebenarnya seniman itu rukun, toleransinya tinggi. Dibeli mahal tidak diberikan, tapi begitu disambati, Mas aku tolong ya ewang ono iku, apa yang dimiliki akan diberikan. Tenaga, pikiran, gagasan, sampai harta akan diberikan.
Pendek terakhir, pesannya apa untuk anak-anak muda? Ya, begini, saya pesan pada generasi milenial, ayo, zaman bisa berubah, ya, teknologi bisa berkembang, tapi tolong generasi muda, ayo, panjenengan semuanya bisa bermain dan bertahan untuk mempertahankan kesenian nenek moyang kita ini dengan cara panjenengan semuanya. Ada yang berkata bahwa kesenian itu tidak disuka, utamanya daerah ya, tidak disuka oleh generasi milenial. Itu bohong, enggak. Hanya caranya aja memang yang berkompeten, baik seniman maupun pemerintah, bagaimana cara menyampaikan pada mereka. Bagaimana cara membawa mereka dan bagaimana ngajari mereka supaya mereka tahu, paham, dan bisa menjadi pelaku. Siap. Terima kasih Mas Yanto Munyo. Terima kasih Bolo-Bolo. Ada insight yang kita dapatkan tadi, paling tidak untuk seni ini agak lebar memang, tapi paling tidak ada 3 istilah kerennya stakeholder yang harus bergandengan tangan untuk memajukan seni, terutama keseni Bojonegoro ini. Salah satu adalah masyarakat, unsur masyarakat harus terlibat langsung. Kedua, pelaku sendiri harus terlibat langsung, dan ketiga tentu saja pemerintah untuk bisa melingkupi semuanya agar seni kita ini tidak hanya jadi kelanganan saja, tapi mewarnai kehidupan masyarakat, memajukan masyarakat. Sekali lagi kita bersama-sama memajukan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya.